Halo semuanya, kenalin nama aku Rival. Hari ini aku bakal cerita ke teman-teman semua tentang kegiatan aku selama melaksanakan praktik kerja lapangan di PT Tentrem Sejahtera. PT Tentrem Sejahtera merupakan sebuah perusahaan yang beralamatkan di Jalan Raya Perusahaan Barat nomor 17, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Nah, kalau teman-teman mau tahu sedikit sejarah tentang PT Tentrem Sejahtera, jadi awalnya perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan otobus yang berdiri pada tahun 1983. Awalnya perusahaan ini melayani perjalanan bus antar kota dalam provinsi atau yang lebih dikenal dengan AKDP di wilayah Jawa Timur. Pada saat itu, Tentrem memiliki sebuah divisi yang bertugas untuk merawat bodi bus armadanya. Nah, pada tahun 1987, Tentrem mulai menerima pekerjaan reparasi bus dari perusahaan otobus lainnya. Sampailah pada tahun 1991, Tentrem mulai mendirikan satu unit bisnis mandiri yang berfokus pada pembuatan bodi bus yang kemudian lebih dikenal dengan nama PT Tentrem Sejahtera. Nah, di sini bisa teman-teman lihat kalau Tentrem memiliki organisasi struktural perusahaan yang cukup kompleks ya, di mana mereka terdiri dari 8 departemen yang memiliki fokus dan tugas masing-masing dalam menjalankan aktivitas produksi. Selama melaksanakan PKL di sini, aku bertanggung jawab kepada 3 dimensi utama dari human research. Yang pertama adalah administrasi, yang kedua adalah training and development, dan yang ketiga adalah proses rekrutmen. Di sini teman-teman bisa lihat, ini merupakan salah satu tahapan dalam proses seleksi kandidat karyawan operator ataupun area produksi. Nah, kalau yang ini merupakan salah satu tahapan dari proses rekrutmen karyawan staff atau office ya. Tahapannya pun juga lebih panjang dan lebih kompleks. Kalau dalam bidang administrasi, salah satu tugas yang aku laksanakan adalah melaksanakan instruksi penandatanganan perpanjangan kontrak bagi karyawan area produksi. Kalau yang ini merupakan salah satu cuplikan ketika aku menjadi trainer dalam pelaksanaan program kerja training refreshment. Training ini dapat terbentuk karena adanya berbagai fenomena, salah satunya adalah tindakan indisipliner yang dilakukan oleh karyawan pada area produksi. Manfaatnya adalah terjadinya penguatan dan juga konsistensi kesadaran peserta terhadap pentingnya keterikatan kerja dan juga peraturan perusahaan, sehingga aktivitas dan juga tanggung jawab mereka sebagai seorang karyawan tetap bisa terjalankan secara optimal. Selain itu, hasil yang telah dicapai adalah terciptanya modul pelatihan yang memuat berbagai komponen mulai dari latar belakang hingga rundown pelaksanaan. Selain itu, terdapat pula instrumen pre dan post test yang digunakan dalam mengukur efektivitas pelatihan. Yang kedua, aku juga melaksanakan training leadership kepada para supervisor di area produksi. Training ini dapat tercipta karena adanya fenomena tantangan kompetensi yang dimiliki oleh supervisor, berupa kurangnya ketegasan, kurangnya kemampuan pengambilan keputusan, kurangnya kemampuan komunikasi lintas generasi, hingga pengelolaan emosi. Training ini berhasil menghasilkan beberapa hal, mencakup adanya instrumen evaluasi pelatihan, modul pelatihan, hingga reaksi positif yang ditunjukkan melalui diskusi dua arah selama sesi penyampaian materi berlangsung. Beberapa manfaat dari program kerja ini adalah penguatan pemahaman leadership para peserta, kemampuan dalam menularkan hasil pelatihan kepada rekan supervisor yang lain, hingga membuat peserta lebih berpikir dengan jernih serta terarah ketika mendapatkan tekanan dari atasan di lapangan. Dampak yang diharapkan adalah terjadinya sinergi dan kolaborasi lintas divisi guna menciptakan penguatan budaya kerja dalam organisasi. Program kerja yang ketiga adalah pembuatan infografis expander K3. Program kerja ini terbentuk dari adanya kebutuhan untuk menyediakan media komunikasi berkaitan dengan kesehatan dan juga keselamatan kerja guna menurunkan potensi terjadinya angka kecelakaan kerja selama menjalankan aktivitas produksi. Program kerja ini berhasil menciptakan rancangan desain yang komprehensif dengan menyesuaikan gaya visual identitas perusahaan. Selain itu, terdapat kebaharuan berupa slogan Tentrem dalam K3 serta data yang lebih kaya dan informatif.
Manfaat yang berhasil dihasilkan adalah tersedianya aset desain yang siap pakai dan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan tanpa memulai rancangan sedari awal. Selain itu, terdapat slogan yang selaras dengan nama perusahaan yang turut berpotensi meningkatkan daya ingat atau memorability tentang K3. Dampak yang diharapkan dari program kerja ini adalah terrealisasinya penguatan budaya K3 serta menurunkan potensi risiko terjadinya angka kecelakaan kerja saat menjalankan operasional harian. Dengan adanya pengalaman dalam 3 dimensi human research di PT Tetap Sejahtera menjadi pondasi yang berharga dan mengajarkan bahwa dibutuhkan kemampuan yang seimbang antara ketelitian, kepekaan, dan kecakapan dalam mengevaluasi hasil secara optimal.